A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencari ilmu dalam rangka kita mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena pada asalnya kita itu makhluk yang terlahir dalam keadaan bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a kata. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan kamu tidak memiliki ilmu, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Maka kita terlahir dalam keadaan bodoh. Kita tidak punya ilmu. Maka sangat perlu kita kemudian mengangkat dan menghilangkan sifat kebodohan yang ada di dalam diri kita ini. Dan cara untuk menghilangkan sifat kebodohan itu adalah kita menuntut ilmu. Karena kita, walaupun kita terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak memiliki ilmu atau bodoh, kita diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan perangkat-perangkat itu kita bisa memiliki ilmu. Kita bisa menghilangkan sifat kebodohan tersebut dari diri kita. Oleh karena itu kemudian Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Nah, tapi kemudian kata Allah, dan Allah jadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sebutkan di sini 3 perkara. Penglihatan atau pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena dengan 3 perkara ini, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyerap ilmu. Dengan pendengaran pertama, kita bisa mendengarkan ilmu. Kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Dengan pendengaran kita bisa mendengarkan perkataan-perkataan para ulama. Kita bisa mentalaki, menyerap ilmu dari para ulama dengan pendengaran kita. Dan pendengaran adalah alat atau perangkat yang sangat besar yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu. Bahkan pendengaran ini lebih utama dari penglihatan. Lebih utama dari penglihatan. Oleh karena itu kita saksikan banyak para ulama yang tidak melihat, buta. Tapi mereka punya pendengaran, dan dengan pendengaran itu mereka bisa mencari ilmu, bisa mendengar ilmu dan kemudian memahaminya. Sementara kita saksikan tidak ada orang atau ulama yang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar. Ya, tidak ada. Tapi yang tidak melihat namun bisa mendengar ini banyak. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, begitu juga mufti yang sekarang Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, begitu juga Syekh Abdurrahman bin Barrak dan yang lainnya. Banyak di kalangan para ulama yang buta kan, tapi ya mereka masih memiliki pendengaran, dan dengan pendengaran itu mereka bisa mendapatkan ilmu. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan juga salah satu perangkat atau alat kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mempelajari ilmu, untuk menuntut ilmu. Karena dengan penglihatan kita bisa melihat perkara-perkara yang
perkara-perkara yang terkandung padanya ilmu. Kemudian hati, dan ini yang paling penting tentu saja, karena dengan hati kita bisa memahami. Dengan hati kita bisa memikirkan sesuatu. Dengan hati ya kita bisa mentafakuri, mentadaburi Al-Quran. Ya, mentadaburi dan mentafakuri Al-Quran. Ya, karena tadabbur dan tafakur itu adalah amalan hati. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab maksudnya Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang berakal. Dan akal ada di dalam hati. Nah, maka dengan 3 perangkat ini, pendengaran, penglihatan, dan hati yang padanya juga terdapat akal, kita bisa mencari ilmu, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa ya memahami ilmu. Nah, maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita menuntut ilmu dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, mengangkat kebodohan juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menuntut ilmu juga supaya kita mendapat petunjuk, supaya kita mendapatkan hidayah. Nah, menuntut ilmu adalah jalan yang paling besar yang dengannya kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan kita menuntut ilmu adalah kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ada orang-orang yang mempelajari agama ini, maka agama ini akan terjaga. Selama ada orang-orang mempelajari ilmu ini, maka ilmu ini akan terjaga. Ketika sudah tidak ada lagi yang mempelajarinya dan tidak ada lagi yang peduli dengan agama ini, maka ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu sekali lagi kita cari untuk tujuan tertentu. Dan tujuan sekali lagi yang paling besar kita di dalam menuntut ilmu ini adalah supaya kita bisa beramal.